gue digugat cerai sama Kaca. Oh, kok masih pada percaya sama Sonjen? Lo nggak sendiri, ya? Dan lo pasti bisa ngelewatin kepalanya angkat, ya? Kalau enggak, ntar mahkota lo jatuh. Bentar lah. Thomas itu bukannya apa? Iya. Saya papa kandung kamu. Saya betul-betul tidak menyangka kamu akan putri. Pria yang menemukan Ibu Astrid nih guys berusaha ingin menghubungi suaminya Ibu Astrid. Karena sesuai dengan permintaan Ibu Astrid yang ingin bertemu dengan suaminya. Karena sudah lama yang tidak bertemu, makanya dia pengen bertemu dengan suaminya. Dan tentunya pria tersebut sudah mendapatkan nomor dari Ibu Astrid. Dan berusaha ia menghubungi. Namun ternyata setelah dicoba pertama ternyata justru malah salah sambung, salah nomor seperti itu. Dan bahkan pria tersebut juga berusaha untuk menghubungi kedua kalinya sesuai nomor yang ia ingat ya guys ya. Dan kemudian setelah itu dia berusaha untuk menelpon lagi. Namun ternyata gagal lagi, salah sambung lagi nih guys. Kemungkinan pria tersebut adalah salah ya, karena memang dia tidak mengingat nomor yang dikatakan oleh Ibu Astrid. Maka dari itu nih guys, dia berkeinginan untuk menemui Ibu Astrid lagi supaya bisa mencatat nomornya. Karena setelah beberapa kali dia berusaha untuk menghubungi suaminya Ibu Astrid ya kan, namun ternyata justru malah salah sambung. Kemungkinan terbesar mungkin nomornya salah, maka dari itu dia berusaha untuk minta pulpen ke suster untuk bisa mencatat nomor telepon suaminya Ibu Astrid yang benar nih guys. Makanya dia berusaha untuk menemui Ibu Astrid tentunya ya guys ya. Dan sementara Jeffrey nih guys, pada awalnya memang dia tidak mengingat kejadian kemarin ketika ia diantar oleh Dokter Sofia nih guys. Dan di situ ternyata Pak Arjuna justru malah mengingatkannya, dimana kemarin apakah kamu ingat ketika pulang diantar oleh Dokter Sofia seperti itu. Dan Jeffrey berusaha untuk mengingat kejadian di kemarin hari seperti itu nih guys. Dia berusaha untuk mengingat dan ternyata setelah diingat memang betul kemarin dia itu bersama dengan dokter. Dan ternyata dia diantar pulang Dokter Sofia nih guys. Dan kemudian Pak Arjuna juga bertanya apakah dia sudah menghubungi Ibu Dokter Sofia untuk berterima kasih seperti itu. Karena menurut Pak Arjuna bahwa dia sudah berkorban demi Jeffrey ya kan, apalagi pada waktu itu Jeffrey kan sudah banyak masalah, bahkan memukuli orang di restoran dan bahkan pulang juga diantar Dokter Sofia. Seharusnya sebagai balas budinya papanya ini meminta Jeffrey untuk berterima kasih. Namun Jeffrey hanya biasa saja sebenarnya tanggapannya. Namun papanya ini ternyata juga pengen memaksa anaknya, bahkan ingin mengadakan mengajak Sofia itu bahkan diajak ke rumahnya untuk makan malam seperti itu. Nah, Jeffrey pada awalnya nggak mau seperti itu. Nanti takutnya ketika mengajak dia ke rumah itu akan menjadi suatu hal yang berlebihan bagi dirinya. Namun menurut papanya hal tersebut itu bukanlah berlebihan, apalagi keluarga Wardana itu memang mau membalas budi. Hal tersebut sudah biasa seperti itu memang ya. Maka dari itu memang alangkah lebih baiknya Pak Arjuna ini menyuruh anaknya untuk berterima kasih secara langsung seperti itu nih guys. Bener-bener ya ampun. Nah sementara Tami dengan keadaan dia yang sebenarnya sudah baik nih guys, namun kaki dia terasa sangat sakit sekali seperti itu. Dan dia ngerasa kakinya benar-benar sakit banget untuk digerakkan. Kemudian dia bertanya apakah kakinya patah atau tidak. Namun Tami juga takut jika kakinya patah. Namun dia berharap bahwa mungkin kakinya hanya sekedar sakit dan semoga segera membaik seperti itu nih guys. Dan mamanya kemarin juga menceritakan kenapa kakinya itu bisa sakit karena memang tertimpa balok yang begitu banyak. Nah otomatis yang mengenai kakinya yang membuat nyeri begitu terasa sangat parah sekali bagi Tami nih guys. Maka dari itu ya kan Tami ini diminta untuk ke dokter aja, atau mamanya ini diminta Tami untuk manggil dokter atau suster seperti itu nih guys, dan bilang ke suster bahwa kakinya sakit agar bisa dikasih obat.
dan suster itu memberikan obat sesuai dengan takaran dokter dan menyuntikkan obat tersebut supaya bisa mengurangi rasa sakit pada kakinya Tami nih guys, dan diharapkan bahwa Tami akan segera membaik dan bisa berjalan seperti itu. Makanya suster memberikan obat dan menyuntikkannya guys kepada Tami supaya Tami bisa mengurangi rasa sakitnya nih guys. Dan setelah disuntik nih guys, ternyata Tami sudah membaik nih guys, dan dia bisa merasakan dia jauh lebih baik daripada sebelumnya nih guys, karena memang keadaan dia yang sudah mulai membaik, apalagi dengan obat yang diberikan dokter. Nah sementara nih guys, Novia nih guys, kasihan banget kehidupan dia harus menemui Ibu Desi bahwa besok harus izin tidak bisa masuk sekolah karena memang dia harus mediasi ya guys ya, karena terkait perceraiannya besok sidang seperti itu nih guys. Dan kemudian dia cerita kepada sahabatnya Rizka nih guys, tadi ketemu Ibu Desi ngapain seperti itu, dan ternyata Novia ini menjelaskan bahwa besok itu adalah hari mediasi dia bersama dengan Kak Jeff karena memang dia digugat cerai suaminya sendiri. Nah mendengar kabar bahwa Novia ini digugat cerai oleh suaminya sendiri membuat Rizka ini sebenarnya tidak percaya akan hal itu, apalagi Novia dan juga Jeffrey adalah dua sejoli yang saling mencintai. Novia bingung harus mengatakan apa lagi, dia juga nggak percaya. Namun itulah yang terjadi sebenarnya ya guys ya, karena adu domba ayahnya Pak Arjuna ini yang membuat semuanya ini jadi berantakan. Rizka berusaha menguatkan Novia untuk bisa kuat menghadapi masalahnya karena dia tidak sendirian. Ada orang tuanya Ibu Esi dan juga sahabatnya Rizka yang akan selalu mendukung Novia. Apapun yang terjadi dia harus tetap kuat. Bahkan dia memiliki quote bahwasannya dia harus mengangkat kepalanya karena jangan sampai mahkota dia jatuh. Maka dari itu dia selaku perempuan dia harus kuat karena dia tidak sendirian, ada keluarganya, ada sahabatnya yang selalu mendukung dia dimanapun dia berada. Nah kemudian Tami ini guys yang masih ngobrol dengan orang tuanya nih guys ya tentang sakitnya nih guys. Nah di situ ya guys ya, ketika mereka lagi ngobrolin tentang sakitnya, kenapa kemarin bisa dia dibawa di rumah sakit seperti itu ya kan, karena ibunya juga kemarin sempat bingung, sedih gitu kan karena melihat anaknya yang koma, namun sekarang sudah sadar dan membuat dia lega. Tiba-tiba ternyata ada orang yang datang dan ternyata itu adalah Pak Bagas. Pak Bagas sengaja menemui Tami nih guys, karena memang dia sebenarnya mengaku bahwa dia itu bersalah karena telah mencelakakan anaknya sendiri, dan dia bahkan ingin berniat untuk mengasih kabar bahwa dia adalah papanya, papa kandung dari Tami yang selama ini dia cari. Nah kemudian nih guys, itu memang pada awalnya dia belum bisa mengatakan ya guys, karena mamanya itu tidak menyuruh dia untuk mengatakan, karena memang Ibu Ivanka ini tidak menginginkan Thomas itu mengatakan yang sebenarnya nih guys. Dan kemudian di situ juga Pak Bagas kenapa bisa tahu Tami ini ada di rumah sakit, tentu saja membuat pertanyaan besar bagi Tami nih guys, karena walau bagaimanapun kok bisa dia tahu Tami ini dirawat di rumah sakit. Ternyata kemarin itu Pak Bagas orang yang menolong Ibu Ivanka membawa Tami ke rumah sakit, dan hal tersebut juga memberi suatu pertanyaan besar bagi Tami, kok bisa ya kemarin itu dia ada di tempat kejadian gitu kan, kok pas ya seperti itu. Dan kemudian Pak Bagas ini hanya menyatakan dia kebetulan lewat di situ, dan kemudian Ibu Ivanka memintanya untuk membantu Tami seperti itu membawa ke rumah sakit. Namun tetap saja menurut Tami hal tersebut sangat tidak mungkin. Kenapa hal tersebut bisa sangat tepat sekali? Kenapa ya kok kebetulan sekali seperti itu? Dan di situ memang Ibu Ivanka ini tidak menginginkan ya Thomas selaku papanya untuk mengatakan yang sebenarnya bahwa Tami adalah anak kandungnya, karena memang dia tahu bahwa selama ini Thomas juga meninggalkan dia, ngapain juga seperti itu. Apalagi memang untuk memberitahu Tami itu butuh waktu seperti itu nih guys. Apalagi ketika Ibu Ivanka ini marah nih guys dan mengatakan Thomas seperti itu. Dan ketika mengatakan Thomas kepada Bagas, tentu saja membuat Tami ini juga berbingung dong. Kenapa kok manggilnya Thomas? Kenapa kan? Nah itu adalah pertanyaan yang sangat besar yang memang selama ini dipendam oleh mamanya Ivanka ini supaya jangan sampai tahu bahwa anaknya Tami ini mengetahui bahwa Bagas atau Thomas itu adalah ayah kandungnya. Dan kemudian nih guys, di situ memang Tami semakin bingung ya guys ya. Apalagi ketika Pak Bagas ini menyatakan bahwa
Bagas itu adalah Thomas Bagaskara, di mana dia adalah papanya. Dia menyatakan bahwa dia adalah papa kandungnya Tami, seperti itu. Dan ketika dia menyatakan bahwa dia adalah papa kandungnya Tami, tentu saja di situ pada awalnya memang Tami tidak percaya, karena memang dia tahu bahwa papanya sudah meninggal. Kan memang mamanya cerita bahwa papanya sudah meninggal. Namun tetap saja Pak Bagas ini tetap pengen mengatakan yang sebenarnya, bahwa dirinya itu adalah papa kandungnya. Kenapa begitu? Karena dia pengen menceritakan yang kebenarannya seperti itu nih guys. Maka dari itu Tami harus tahu, dan hal tersebut memang sengaja diungkapkan Thomas supaya dia tahu. Maka dari itu kalau dia tidak percaya bisa tanya ke Mama Ivanka secara langsung untuk membuktikan bahwa benar atau tidak yang perkataannya Pak Bagas itu nih guys. Maka dari itu mamanya sendiri juga bingung nih guys, dan pengen mengusir Pak Bagas ini karena memang tidak tahu. Apalagi untuk mengatakan hal yang sebenarnya tentu saja butuh proses, butuh waktu. Takutnya kan nanti Tami memang marah seperti itu. Untuk bisa menerima semuanya tentu butuh waktu dan proses. Nah sementara Ibu Astrid ini guys ya tidak bisa menemui suaminya segera karena tadi memang bapaknya, pria yang telah menemukan Ibu Astrid ini, salah menelpon. Maka dari itu dia minta nomornya lagi, minta nomornya suaminya nih guys, supaya dicatat aja biar tidak lupa. Maka dari itu dia harus segera menghubungi suaminya, karena memang Pak Arjuna seharusnya tahu bahwa istrinya sedang dirawat di rumah sakit. Apalagi memang juga suster mengungkapkan bahwa ternyata Ibu Astrid mau dipindahkan ke ruang inap yang ternyata membutuhkan biaya yang sangat besar. Maka dari itu memang selayaknya pria yang telah menemukan Ibu Astrid tersebut harus segera menghubungi Pak Arjuna nih guys. Dan Pak Arjuna itu langsung dihubungi, dan ternyata benar itu adalah nomornya Pak Arjuna nih guys. Namun sayangnya Pak Arjuna ini tidak percaya, karena memang dia sering ditipu. Padahal belum ngomong dia minta duit, dia mau menjelaskan bahwa dia adalah pria yang telah menemukan Ibu Astrid, dan bahkan dia pengen memberikan bukti bahwa ada memang benar dia adalah orang yang telah menolong Ibu Astrid yang memang masih hidup. Namun belum selesai dia ngomong apa-apa, sudah Pak Arjuna ini berpikiran bahwa dia ingin memeras Pak Arjuna, dan pastinya langsung diblokir nomornya seperti itu. Dan kemudian ketika bapak itu berusaha untuk mengirimkan ya guys ya bukti bahwa Ibu Astrid masih hidup, ternyata tidak bisa karena memang sudah diblok seperti itu. Dan kemudian Ibu Astrid ini dikabari oleh pria yang menemukan Ibu Astrid itu sendiri bahwasanya suaminya tidak bisa dihubungi dan tidak percaya bahwa Ibu Astrid itu ada di rumah sakit. Nah, hal tersebut memang membuat Ibu Astrid ini sedih, dan dia percaya bahwa dia harus segera cepat sembuh karena memang dia pengen bertemu dengan keluarganya. Semuanya sudah kangen dengan keluarga.